Hadirin dan hadirat, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita semuanya ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa duduk bersama, berkumpul bersama, menghadiri peringatan maulid atau kelahiran idola kita, pimpinan kita, suri tauladan kita, contoh kita yang satu-satunya kita harapkan nanti di hari kiamat. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita satu-satunya Bapak Ibu hadir di tempat ini tiada lain, yang pertama ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua kepingin menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ada di tempat ini, semuanya tanpa sekalipun mudah-mudahan nular kepada saudara kita yang berhalangan hadir. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, timbul satu pertanyaan: apakah yang menggerakkan kita hadir ada di tempat ini? Apakah yang menggerakkan umat Islam hadir ke tempat di situ diperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di sini Bapak Ibu, saya akan mencoba hanya menjelaskan dua sebab, padahal banyak sebab-sebab yang lain. Yang pertama, karena memang ini perintah Allah. Sekali lagi, memperingati dan menghadiri peringatan Maulid itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul satu pertanyaan, apakah ada dalil Al-Qur'annya? Ada. Dan sering kita bawa ini ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, sebab dengan karunia Allah, sebab dengan rahmat Allah, maka semestinya bergembiralah. Bapak Ibu, ini ayat sudah jelas. Perintah dari Allah untuk bergembira ketika kita mendapatkan karunia Allah dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah karunia Allah yang lebih utama daripada dilahirkan dan diutusnya Nabi Muhammad? Tidak ada. Dan ini telah dijelaskan juga dalam Al-Quran. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh benar-benar Allah telah memberikan al-man, satu karunia besar, ketika Allah mengutus kepada orang-orang beriman ini seorang utusan dari bangsa mereka. Siapa yang dimaksud Rasul? Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad.
rahmat yang terbesar selain dilahirkan dan diutusnya Nabi Muhammad, dan ini telah dijelaskan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali karena rahmat seluruh alam. Maka dari itu Bapak Ibu, sudah jelas bahwa kehadiran kita di sini sebab utama. Tadi saya menyebutkan ada dua, insya Allah tidak lebih saya jelaskan. Yang pertama adalah ekspresi bahagia, bersuka cita dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat bagaimana tadi waktu mahallul qiyam, hanya dengan 2000 berebut, tapi sayang panitia nggak ngasih kesempatan yang di sini. Mau loncat terlalu saya tadi bisik-bisik sama Habib Azam, kok culas panitia ini, di atas kok nggak dikasih Bib. Bukan masalah 2000-nya Pak, masalahnya uang itu sudah diniatkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada dalilnya memberikan uang sekian di dalam Maulid Nabi? Ini diucapkan langsung oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata beliau? Beliau menyatakan, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang telah menginfakkan hartanya walaupun 1 dirham, tidak banyak Pak, tapi apa kata Abu Bakar Siddiq? Beliau berdoa, insya Allah dia akan bersama aku di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Abu Bakar As-Siddiq salah satu sahabat yang telah dijamin masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tata kembali niat. Panitia yang hadir, mumpung belum pulang, ditata kembali niatnya. Ingin mendapatkan ridha Allah, ingin menggembirakan Nabi Muhammad, jangan ada niat yang lain, sehingga mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita malam hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Timbul pertanyaan lagi Bapak Ibu, siapakah gerangan yang pertama memperingati kelahiran Nabi Muhammad? Ini agar supaya tidak ada kerancuan di tengah-tengah masyarakat. Setelah dibuka hadis-hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kutubus sittah yang lain, ternyata Bapak Ibu ditemukan ada sahabat Bashir bin Sa'ad datang kepada Nabi bertanya tentang rutinitas Nabi Muhammad berpuasa di hari Senin. Apa jawab Nabi Muhammad? Fihi wulidtu. Kenapa engkau ya Rasulullah berpuasa setiap hari Senin? Jawab Nabi tegas dan lugas, hari Senin adalah hari di situ aku dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa Bapak Ibu? Nabi juga memperingati kelahirannya sendiri. Kalau sudah Nabi memberikan contoh, apa salahnya umat Muhammad juga memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Timbul pertanyaan lagi, lalu kenapa tidak berpuasa seperti Nabi? Kenapa zaman sekarang memperingatinya dengan maulid semacam ini? Para ulama sepakat menyatakan puasa itu adalah salah satu cara mengekspresikan memperingati kelahiran Nabi. Dengarkan lagi omongan saya. Puasa adalah salah satu cara
salah satu cara mengekspresikan memperingati kelahiran Nabi. Artinya Bapak Ibu, kalau ada salah satu cara di sini membuka lebar kesempatan dengan cara-cara yang lain, asalkan bukan maksiat kepada Allah. Understood? Yang punya istiqomah baca Al-Quran, niat memperingati Nabi sah. Yang istiqomah membaca sholawat menjelang tidur, baca sholawat sekalipun memperingati kelahiran Nabi, itu namanya memperingati kelahiran Nabi, asal bukan maksiat kepada Allah. Para ulama sepakat itu salah satu cara memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Bapak Ibu, yang pertama memperingati kelahiran Nabi siapa? Siapa? Rasulullah. Berarti salah apa enggak orang maulid ini? Enggak. Timbul pertanyaan lagi. Kok banyak pertanyaan ceramah kali ini? Siapakah yang pertama mengadakan maulid semacam ini? Mereka menuduh ini adalah orang-orang Syiah yang pertama kali. Ini orang bodoh atau pura-pura gak membaca kitab. Saya jawab lagi, ini memang gak ngerti atau pura-pura gak baca kitab. Oi, yang pertama kali ngadakan maulid itu adalah Malik Mudzaffar. Ada yang kenal Malik Mudzaffar? Tuh tangga sebelah. Malik Mudzaffar ini adalah mertua Shalahuddin Al-Ayyubi. Siapa? Mertuanya Shalahuddin Ada yang kenal Shalahuddin Al-Ayyubi siapa? Agak jauhan sedikit rumahnya Ustaz. Shalahuddin Al-Ayyubi Bapak, pemimpin yang berani mengalahkan perang salib ada di Palestina. Beliau sendiri yang mengatakan, demi Allah, seandainya waktu itu pasukan tidak ada acara maulid, dengan apalagi aku akan menggelorakan semangat umat Islam untuk menghadapi orang-orang kafir yang dengan tentaranya salib waktu itu. Mereka digelorakan dengan maulid Pak semacam ini. Kalau nggak ada maulid ini, nggak ada rasa cinta kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba Pak sampai bayangkan Pak, apa tujuannya mereka melarang-melarang kita untuk maulid? Seandainya gak ada maulid, lalu dengan apa lagi kita mengenalkan anak kita sama Nabi? Mereka sudah teracuni oleh HP. Jangankan anak, bapaknya aja sudah jarang mempelajari Nabi. Inilah satu-satunya kita bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Islam ini kalau sudah tidak kenal Nabi, jangan harap bergerak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan acara yang semacam ini semakin langgeng dan semakin banyak, amin ya rabbal alamin. Ini alasan yang pertama, yaitu karena gembira, senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu coba saman pikir, logikanya gini, ada kita punya anak, kita kira-kira seneng nggak? Seneng nggak? Setiap tahun kita ulang tahun nih nggak? Masa ulang tahun anak kita seneng boleh, lalu memperingati Nabi Muhammad lahir nggak boleh? Ini logika siapa? Halo? Hah? Jauh bilang, nggak masuk di akal. Memperingati kelahiran anak kita, anak cucu kita, anak ponaan kita, anak teman kita, anak boleh halal, kok ujuk-ujuk memperingati kelahiran Nabi? Nggak ada. Kayaknya kurang baca ini orang. Pernah dengar yang namanya ulama terkemuka kitab Indonesia, Buya Hamka? Pernah dengar Buya Hamka?
Buya Hamka ini Bapak Ibu awal-awalnya nggak mau maulid, tahlil dan lain sebagainya. Tapi sejarah telah mencatat di akhir-akhir hayatnya beliau mau maulid, mau mahallul qiyam, mau tahlil dan lain sebagainya. Ketika ditanya sama santri-santrinya, kenapa Buya berubah pikiran? Dengerin jawabannya. Dulu aku cuma baca satu kitab, yaitu dari golongannya aja. Tapi setelah aku baca kitab-kitab yang lain yang banyak, baru aku tahu maulid tidak salah. Maulid tidak salah. Tapi sekali lagi, bukan berarti yang nggak maulid salah loh Pak. Dengerin baik-baik, yang nggak mengadakan maulid bukan berarti salah. Alasan yang kedua, ini dibatasi apa enggak ya? Udah 9:30. Kalau dibatasi saya turun. Bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang kedua, ya. Alasan yang kedua Bapak Ibu tidak ada lain karena mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang hadir di sini nih. Kalau bukan karena mahabbah kepada Nabi, nggak mungkin kita hadir, Pak. Nggak mungkin kita akan hadir. Bagaimana rasa mahabbah ini bisa membawa kita apapun, walaupun nggak masuk akal. Cinta itu berpengaruh Bapak Ibu. Satu sahabat yang bernama Robi'ah, dengarkan baik-baik. Robi'ah ini adalah satu anak yang masih muda melayani Nabi. Mau wudhu disiapkan airnya, mau makan dilayani. Ini Robi'ah, masih anak-anak. Sehingga Nabi tidak keluar dari pintu, di situ Robi'ah sudah nunggu sendalnya. Kalau masuk masjid, itu sendal diambil. Karena khidmah, mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihatin sama Nabi, wahai Robi'ah, sini. Kata Rasul, salni. Tahu artinya salni? Salni itu fi'il amar dari sa'ala yas'alu, meminta. Is'al menjadi sal, minta kepadaku, wahai siapa? Robi'ah. Ini lho Pak Bu, dalil minta kepada selain Allah. Sekalinya Nabi nyuruh apa? Salni, minta sama aku. Ini hadis sahih ini. Salni, minta sama aku. Robi'ah berpikir, ini yang dimintai bukan orang hartawan, bukan seorang pejabat duniawi. Tapi seandainya minta gunung dirubah menjadi emas, pasti akan diberi oleh Allah. Apakah Robi'ah meminta emas? Tidak. Ternyata Bapak Ibu permintaannya, as'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minta kepada kamu, masukkan aku surga bersama engkau wahai ya Rasul. Nabi kaget Pak. Permintaannya adalah permintaan yang besar. Kalau kita minta sama Allah, ya Allah masukkan aku surga, maaf orang kafir pun juga minta sama Tuhannya, minta masuk surga. Tak ulangi lagi, kalau kita hanya minta masuk surga tanpa bersama Nabi Muhammad, orang kafir pun juga minta masukkan kami ke surga. Tapi Robi'ah sangat cerdas. Permintaannya tidak seperti permintaan orang banyak. Ya Rasulullah, masukkan kami masuk surga bersama engkau ya Rasulullah.
Nabi Muhammad gak bisa jawab, hanya satu yang keluar kata, a'inni ala kathratis sujud. Wahai Rabi'ah, bantu aku perbanyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu cinta gak bisa dibahas. Malah satu sahabat yang bernama Tolha menyatakan cinta kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uhibbuka, aku cinta sama kamu. Langsung waktu itu dites sama Rasul. Kenapa? Karena Rabi'ah Tolhah mengatakan, murni bima syi'ta, kalau kamu nggak percaya wahai Rasul, perintah aku untuk apa yang kamu perintahkan. Nabi langsung menyambar pertanyaan itu, gum faktul abak, berdiri kamu, bunuh abah kamu, buktikan cintamu sama aku, bunuh abah kamu. Ini anak nggak mikir Pak, langsung berdiri. Kenapa? Karena emosi cinta. Nggak mikir-mikir, karena ini perintah mahbubnya, kekasihnya, langsung berdiri, berjalan, melangkah belum jauh, ya fulan, kif, berhenti. Kata Nabi, inni lam ub'ats biqati'atir rahim, aku tidak diutus untuk memutus silaturahmi seorang anak dan bapaknya. Kembali, aku perintah tadi hanya untuk ngetes seberapa cinta kamu. Seberapa cintakah anaknya Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam, Bapak Ibu? Itu pernah ngobrol sama beliau, wahai Abah Abu Bakar As-Siddiq, sebetulnya dalam kesempatan peperangan Badar banyak aku kesempatan untuk menebas kepalamu, tapi itu tidak aku lakukan wahai Abah. Abu Bakar Siddiq kaget Pak. Demi Allah wahai waladi, demi Allah wahai anakku, kalau seandainya aku punya kesempatan menebas kepalamu di peperangan Badar, pasti akan aku tebas kepalamu. Karena sedikit pun aku tidak mau khianat dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, di antara kita yang punya mahabbah ini, walaupun sedikit apalagi banyak, perbanyaklah kembali memupuk, melatih bagaimana sejarah Nabi Muhammad, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad kepada kita, agar supaya kita lebih mengenal Nabi Muhammad, sehingga kita tambah cinta dan cinta dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara cinta? Ini waktu semakin mepet. Kata Nabi, man ahabba syai'a aktsar min dzikrih. Siapa orang yang cinta sesuatu, maka dia banyak menyebut-nyebutnya. Kalau memang kita cinta sama Nabi Muhammad, ini oleh-oleh Bapak Ibu, perbanyak nyebut-nyebut Nabi Muhammad. Melalui apa? Melalui sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, di akhir zaman ini nggak ada yang paling lebih menyelamatkan kecuali banyaknya sholawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali saya wasiatkan kepada santri, di selain bulan Maulid minimal 500, satu hari satu malam. Khusus di bulan Maulid tingkatkan lagi 1000. Yang bagi asatid lebih dari 1000. Kalau memang nggak sanggup, jangan ngajar orang. Karena ustadz mu'alim di hatinya nggak ada mahabbah sama Nabi, garing. Itu akan nular Pak sama santrinya. Tuh lihat bagaimana kalau orang cinta kepada Nabi Muhammad. Ini guru sama santri akan saling menghormati. Akan saling menghormati. Tidak ada istilah yang namanya aku gurumu, kamu santriku.
Dengerin baik-baik, semakin ustadz sombong, semakin sombong pula santrinya. Inilah yang diajarkan oleh orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini urusan hati. Apa kata Allah? Waqfid janahaka lil mu'minin. Muhammad, tawaduklah kamu kepada orang-orang beriman. Dalam ayat yang lain, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Muhammad, tawaduklah kepada sahabat-sahabat kamu. Nabi aja disuruh tawaduk, apalagi pewaris Nabi yang ngajar sama santrinya. Seharusnya ngajarkan tawaduk dengan haliyahnya. Inilah yang terjadi dengan Imam Malik sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu Pak selisihnya jauh sama Imam Malik. Imam Malik ini pendiri mazhab Maliki. Imam Syafi'i pendiri mazhab Syafi'i. Satu saat Imam Malik ini mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya Nabi berpesan, wahai Malik bin Anas, balligh annis salam ila Syafi'i Muhammad bin Idris. Malik bin Anas, tolong sampaikan salamku kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i ini santrinya Imam Malik Pak. Kaget, air mata bercucuran di malam itu, karena dia mempunyai santri yang dapat salam langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu beliau yang mimpi. Dipanggil santrinya, wahai santriku, tolong berangkat ke tempat rumahnya Imam Syafi'i, bilang sama beliau bahwa aku Malik bin Anas mimpi dengan Nabi dan Nabi kirim salam kepada dia. Berangkat santrinya Pak, berangkat santrinya. Waktu itu datang masih dalam keadaan ngajar. Setelah selesai ditemui, ada apa wahai fulan? Aku utusan Imam Malik. Kaget, gurunya ngutus orang-orang, kenapa nggak aku dipanggil? Ini namanya adab, ini namanya sopan santun seorang santri. Kenapa tidak aku aja yang dipanggil? Bukankah dia adalah guruku? Apa kata ini anak yang diperintah sama Imam Malik? Wahai Imam Syafi'i, kayaknya tergesa-gesa karena ini penting. Ada apa gerangan wahai fulan? Imam Malik salam bahwa tadi malam mimpi ketemu Nabi dan Nabi menyampaikan titip salam buat engkau wahai Imam Syafi'i. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangin Pak Bu nggih, kalau kita dapat salam dari Nabi. Kalau kita dapat salam dari Nabi kayak apa itu? Imam Syafi'i nangis karena merasa nggak pantas. Sehingga Imam Syafi'i bingung. Ini orang menyampaikan salam harus dijawab salamnya. Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi aksana minha. Jika kalian dapat salam, maka jawablah salam itu dengan salam yang lebih bagus. Karena dia nyampaikan salam, Imam Syafi'i mikir, apa membalas salam orang ini? Akhirnya Bapak Ibu, gamis yang beliau pakai dilepas. Kemudian diberikan kepada santri tadi, tolong sampaikan salam kepada guruku, terima kasih atas salamnya, dan menjadi wasilah. Ternyata aku dapat salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Malik nunggu lama.
datang belum masuk udah disambut, karena ini utusan khusus dari Nabi. Bagaimana wahai fulan, apakah kamu ketemu dengan Syafi'i? Iya wahai guru. Ngasih apa Syafi'i sama kamu sebagai ganti daripada titip salam? Orang alim paham. Ada wahai guru. Dapat apa kamu? Aku diberi gamis. Maukah gamis itu kamu pinjamkan sama aku sebentar saja? Iya guru, jangankan sebentar, kamu pakai pun juga nggak apa-apa wahai guru. Tidak, karena itu adalah punya kamu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini gamis dicuci ujungnya, kemudian diperes di satu gelas, kemudian diminum dengan niat ngambil barokah sama orang yang mendapatkan salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Imam Syafi'i adalah santrinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Diminum. Semenjak itu Imam Malik penasaran dengan pengajiannya Imam Syafi'i. Ada di Masjid Nabawi Imam Syafi'i mengajar. Padahal Imam Malik itu adalah Imam Darul Hijrah. Di situ Imam Malik sembunyi Pak di majelisnya gini. Imam Malik sembunyi di balik tiang. Sembunyi di balik tiang. Karena Pak, kalau Imam Syafi'i ngelihat dia takut agak terganggu, akhirnya sembunyi gurunya tadi. Didengerin keterangannya takjub. Akhirnya apa? Dulu sebelum direnovasi itu tiang ditulis man arada ilman nafis fa'alaihi bisyafi'i Muhammad bin Idris. Ditulis oleh Imam Malik, siapa ingin mendapatkan ilmu yang berharga maka datangi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ditulis sendiri oleh gurunya. Setelah pengajian satu jamaah ngomong, wahai Imam Syafi'i, ada Imam Malik tadi hadir di belakang, langsung berdiri. Kenapa? Harus sembunyi. Ketika sudah bubar, di mana beliau duduk tadi? Ada di tiang sini wahai guru. Ternyata ada tulisan man arada ilman nafis fa alaihi bisyafi'i Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i menambah di bawahnya sebagai pujian balik. Fa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidz Malik. Bagaimana Imam Syafi'i ini bisa menjadi kayak gini sedangkan aku ini adalah muridnya Imam Malik. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah Bapak Ibu, orang kalau cinta sama Nabi Muhammad nggak bakalan rugi. Menjadi jiwa-jiwa yang mulia, walaupun disakiti nggak mau nyakitin balik. Kenapa? Idolanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun difitnah, dia tidak akan membalas fitnahannya karena idolanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun diganggu dan dibenci dengan segala macam, gak pernah akan membalas, bahkan dengan doa balasannya, karena dia beridola dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak bakalan mengganggu orang, dan tidak bakalan sombong, dan tidak bakalan ujub, dan tidak bakalan macam-macam, karena dia idolanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semuanya mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum melangkah, sebelum mengucap, sebelum bertindak, cerminkan kepada Nabi Muhammad, apakah ini sudah persis dengan Nabi Muhammad? Kalau tidak persis dengan Nabi Muhammad, kembali. Kalau memang sudah persis, bismillah, niatkan dengan baik, ikuti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira hampir 1 jam. Terakhir kebetulan saya megang HP.
Semuanya punya HP? Punya HP? Kayaknya nggak ada yang nggak punya HP. Walaupun model apapun, HP ini punya. Nggak nunggu yang punya kerjaan, Pak. Anak-anak nggak punya kerjaan, ini santri-santri. HP saya kalah. Ini HP ini sudah nggak bisa diupdate karena sudah memasuki masa jadul. Anak-anak main PUBG aja bisa HP-nya, kalah HP saya. Tahu HP? Kalau nggak ada sinyal, kira-kira manfaat nggak ini HP? Buat apa kalau nggak ada sinyal? Buat telepon nggak bisa, SMS nggak bisa, WhatsApp nggak bisa, Facebook juga bisa, Instagram nggak bisa, apalagi Instakilogram. Ya bang nggak? Karena nggak ada koneksi internet atau koneksi apa itu namanya? Ya itu tadi apa namanya? Nggak tahu. Kita ini adalah ibarat HP. Hati kita ini adalah SIM card-nya. Artinya Bapak Ibu, kalau SIM card-nya ini koneksinya bagus, insya Allah kalau diajak zikir kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad, itu cek langsung nyaut karena koneksinya bagus. Tapi kalau nggak ada koneksinya, jangankan nggak ada koneksinya, koneksi ada tapi tulisannya E itu apa E ya? Kan ada E, ada H, ada G, apa 4G kayak itu? 8G ya? Itu kalau HP-nya E dipitet muter-muter itu, kan gitu. Kenapa? Karena koneksinya nggak bagus. Kita punya HP koneksinya nggak bagus, kurang manfaat. Pas ada di tempat ini ada WiFi, kita lebih milih WiFi apa lebih mempertahankan koneksi yang jelek? Lebih memilih kalau nggak ngerti WiFi gitu aja. Itu bahasa kerennya aja, WiFi, aslinya Wifi. Lebih baik kita koneksi sama WiFi-nya. Demikian pun juga kita semuanya ini mungkin koneksi hati kita kepada Allah terganggu, mungkin koneksi kita kepada Nabi Muhammad terganggu. Kalau memang terganggu, mendingan kita nyantol WiFi sama orang soleh. Di manakah itu terjadi? Menghadiri maulid yang dikarang langsung oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau sudah masih muda, sudah bisa memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat, kalau kita menghadir sama-sama, tidak ada yang ingat di rumah. Tapi setelah ini bingung lagi. Tapi insya Allah mudah-mudahan hati kita ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak keluar daripada tempat ini. Ya Rabb, berikan rasa mahabbah yang bertambah sebelum daripada tempat ini. Kalau sudah Nabi kita menjadi kita idolai, kita cintai, maka menjadi idola kita, kedepankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah ini majelis. Allahumma inna lana atman fi rahmatikal khassah fala tahrimna. Allahumma inna lana atman fi rahmatikal khassah fala tahrimna. Allahumma inna lana atman fi rahmatikal khassah fala tahrimna. Ini doa bagi orang-orang yang hadir di tempat ini, mengosongkan hatinya, tidak ada karena yang lain kecuali Allah dan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan satu saja di antara kita yang benar-benar ikhlas, mudah-mudahan semuanya dikatrol menjadi orang yang ikhlas semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa dhununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Hanya inilah satu-satu prasangka yang baik dari kami ya Allah. Jangan engkau sia-siakan kami berprasangka baik kepada engkau ya Allah.
Mudah-mudahan semuanya dimatikan husnul khatimah dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, cinta kepada para ulama Nabi Muhammad, cinta kepada saudara seiman umat Nabi Muhammad. Dihilangkan rasa benci daripada hati kita semuanya, sehingga majlis ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na fi sudurihim min ghillin, telah aku cabut daripada hati-hati mereka rasa dendam, rasa iri hati, rasa ingin membalas, akan tetapi yang ada hanya penuh rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu idolanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan husnul khatimah. Al-Fatihah. Ya Mannan ya Qadim al-ihsan wa hujudik man jud lana